Alhamdulillah ala nikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil akhyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Maulana Muhammadinil Muhtar wa alil adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi jahin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ali baitin nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma habbibna ilan nabi wa habbibin nabi ilaina. Allahumma habbibna ilan nabi wa habbibin nabi ilaina. Allahumma habbibna ilan nabi wa habbibin nabi ilaina. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 184 ya. 184 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in kazzabuka faqad kuzziba rusulun min qablika ja'u bil bayyinati waz zuburi wal kitabil munir. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamati faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. La tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adhan katsira. Wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min 'azmil umur. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhul karim. Alhamdulillah, hari ini kita bisa kembali ngaji, sama-sama belajar ya. Alhamdulillah, hari ini kita sudah masuk bulan Sya'ban, tanggal kedua, hari ini tanggal kedua. Sebagaimana dalam Al-Quran disebutkan, Inna iddadas suhuri indallah isna asarata syahran wa minhum arba'atun hurumalaya. Sesungguhnya bulan-bulan di sisi Allah itu jumlahnya ada 12, dan diantaranya 4 bulan yang mulia. Termasuk bulan ini, bulan Sya'ban. Rajab. Bulan Rajab, hari ini tanggal 2, kemarin tanggal 1 Rajab. Bulan Rajab termasuk salah satu di antara 4 bulan yang mulia. 4 itu, yang 1 itu menyendiri, bulan Rajab. Yang 3 ini gandeng, Zulqa'dah, Zulhijjah, sama Muharram. 3 bulan itu berturut-turut. Jadi 4-4-nya ini bulan haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah, termasuk bulan Rajab. Dalam sebuah hadis disebutkan yang artinya bahwa Rajab adalah bulannya Allah, Sya'ban adalah bulanku, maksudnya bulannya Rasulullah, dan Ramadan adalah bulannya umatku. Jadi kalau kita pengen mendapatkan Ramadan sepenuhnya, artinya bisa meraih Lailatul Qadar, itu startnya diusahakan dari Rajab. Dari Rajab itu sudah dimulai usaha-usaha untuk mencapai ke situ, sudah dimulai dari bulan Rajab. Rajab itu yang pasti disunahkan berpuasa, ya sekurangnya sehari. Rasulullah pernah puasa dalam jumlah hari yang sedikit menurut satu riwayat. Dalam hadis yang lain juga disebutkan bahwa Rasulullah pernah berpuasa sebulan penuh dalam bulan Rajab. Jadi tidak ada batasan kita mau puasa berapa hari di bulan Rajab. Kemudian karena dia bulannya Allah, para ulama itu banyak mengamalkan tasbih, memperbanyak tasbih di bulan Rajab. Kalau Sya'ban bulannya Rasulullah, maka memperbanyak sholawat ya.
Jadi kalau tasbih itu di bulan Rajab diperbanyak. Para ulama salaf dalam berbagai kitab itu ngasih panduan, semacam panduan. Rajab itu disunahkan ya, dianjurkan membaca tasbih sekurangnya 100 kali sehari. Tasbih, subhanallah itu ya. Tapi ada juga di situ disebutkan tanggal 1 sampai 10 Rajab itu tasbihnya subhanallahil hayyil qayyum atau subhanal hayyil qayyum, itu boleh 100 kali. Tanggal 11 sampai 20 itu subhanallahil ahadis somad. Tanggal 21 sampai akhir bulan subhanallahir rauf, semuanya 100 kali. Dan Allah janjikan dalam hadis Nabi, dijanjikan bahwa di surga nanti ada satu sungai yang bernama Nahri Rajab, sungai Rajab, yang airnya terkenal sangat luar biasa, diperuntukkan untuk orang-orang yang berpuasa di bulan Rajab. Kita kembali ke tafsir Al-Munir ya. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa allati wa ali baiti wa zurriyyati wa ummati wa jami'i ihwani minal anbiya wal mursalin wal awliya syuhada sul fuqaha wal muhadditsin wal qurra wal mufassirin wa nahussu khassasa Muhammad Nawawi bin Umar At-Tanara Al-Bantani wa usulihi wa furu'i wa wasi wa lisilsilati wal akhirina minhu wallahu ma'adan barakati wa ulumi wa karamati wa syafati fid dini wa dunya wal akhirah wa jami'i muallimina masyayina baina ummatina wa jududina wa syairil muslimina wal muslimat syaulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Fa in kadzabuka, qala al-musannif, fa in kadzabuka, dan jika mereka mendustakanmu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan jika mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani itu mendustakanmu fi asli nubuwati, dalam pokok-pokok kenabian, wasyariati, dan mendustakan syariatmu, mendustakan syariat. Fatasalla, maka tasalla itu tenang, santai saja. Maksudnya, wahai Muhammad, jika mereka mendustakan kenabianmu dan mendustakan syariatmu, kamu santai saja, tenang-tenang saja. Fatasalla, ayem, santai. Faqad kuziba rusulun, maka sungguh telah beberapa rasul telah didustakan min qablika, sebelum kamu. Ja'u bil bayyinat, mereka datang, para rasul ini yang didustakan oleh umatnya, mereka datang bil bayyinati, dengan mukjizat-mukjizat. Ayil mukjizati, yakni mukjizat. Bayyinat itu artinya keterangan, maksudnya mukjizat. Wazuburi, dan dengan zubur, zabur. Ayis suhufi, yakni beberapa suhuf, kasuhufi Ibrahim wa Musa, sebagaimana seperti suhufnya Nabi Ibrahim, lembaran-lembaran Nabi Ibrahim dan Nabi Musa alaihi wassalam. Fa in kazzabuka faqad kuziba rusulun min qablika ja'u bil bayyinati waz zuburi. Ini boleh dibaca wa biz zuburi, tambah ba boleh. Itu dalam qiraah yang lain seperti itu. Wal kitabil munir, dan membawa kitab yang memberi penerangan yang nyata. Munir, menerangkan, memberi penerangan yang nyata. Dalam bacaan lain, wabil kitabil munir. Ayil wadihi, yakni yang jelas, memberi keterangan yang jelas. Wahwa, kitab tersebut adalah at-Tauratu, Taurat, wal Injilu, dan Injil, wa Zaburu, dan Zabur. Wa qara'a Ibnu Amir, Imam Ibnu Amir membaca wa bizzuburi. Nah, ini kan ada boleh memakai ba, wa bizzuburi.
bi'adatil ba, dengan menambahkan ba, ka qiraati Ibnu Abbas, bagaimana bacaan yang dibaca oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dilalatun alal mughayyar, menunjukkan perubahan. Wa qara'a Hasyim, sementara Imam Hasyim membaca wabil kitabi, menambahkan ba di lafaz wal kitab ya. Jadi wabil kitabi bidatil ba'i, dengan menambahkan ba, wal baquna, sementara imam-imam qiraah yang lain membaca bi ghairil ba'i fihima, dengan tanpa ba dalam dua kalimat tersebut. Jadi yang umum, yang sebagaimana dalam mushaf yang kita pegang itu tanpa ba. Jadi fa in kazzabuka faqad kudziba rusulun min qablika ja'u bil bayyinat waz zuburi wal kitabil munir. Jadi tidak wa biz zuburi wa bil kitabil munir. Itu mayoritas imam qiraah membaca seperti itu. Jadi ayat ini masih bersangkutan dengan ayat kemarin ya. Memerintahkan kepada Rasulullah untuk tetap tenang ketika orang-orang Yahudi itu mendustakan kenabian dan syariat Nabi, disuruh tetap tenang saja, karena memang dari dulu mereka juga mendustakan para nabi ya, mendustakan para nabi dan rasul yang membawa mukjizat dan membawa kitab. Jadi Rasulullah disuruh tenang, jangan terpancing dengan pendustaan oleh mereka. Kalau ayat kemarin kan menceritakan ya. Di ayat kemarin diceritakan bahwa orang-orang Yahudi menghadap kepada Rasulullah ya. Waktu itu minta kalau nabi-nabi dulu kalau kurban itu kurbannya dimakan api. Jadi setelah memotong, misalkan motong kambing, turun api dari langit memakan kambing tersebut. Nah, itu baru nabi. Nah, sementara Nabi Muhammad ini lain. Kurban motong kambing dimakan dewek sama kawan-kawannya, sama sahabat-sahabatnya. Ini nabi model apa? Kira-kira kayak gitu. Jadi mereka tidak percaya tanpa itu. Akhirnya Rasulullah memotong kurban dan ternyata memang turun api dari langit ya, api dari langit yang tanpa asap dan memakan binatang kurban tersebut. Itu salah satu mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi akhirnya toh mereka tetap mendustakannya. Mereka tetap tidak mengakui kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi disuruh tenang, santai wae. Memang tabiat mereka seperti itu ya. Jadi sebenarnya orang Yahudi itu lebih karena hasud, dengki. Yahudi itu tidak ada kalau orang Yahudi itu tidak mengenal syirik uluhiyah. Mereka tidak menyekutukan Tuhan. Beda dengan orang-orang kafir Quraisy. Yahudi itu tidak syirik. Dalam uluhiyah ketuhanan dia tidak syirik. Jadi mereka mengakui ketuhanan Allah, keesaan Allah mereka mengakui. Mereka sangat menghormati, sangat mengagungkan Allah. Bahkan mereka sendiri mengklaim abna Allah, anak-anaknya Allah kan gitu. Maksudnya umat yang dicintai oleh Allah. Yahudi itu klaimnya seperti itu. Jadi mereka memang tidak tidak terkena dosa syirik uluhiyah. Itu orang Yahudi karena mereka tidak syirik memang. Tetapi karena dengki, karena hasud ya. Karena hasud menjadikan mereka menolak kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka percaya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tetapi karena yang mengucapkan Allah ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bukan dari golongan mereka, akhirnya mereka mengingkari. Jadi kalau kita dengki ya. Dengki karena dengki. Jadi karena orang lain yang dapat ya, orang lain yang dapat nikmat, kita tidak mau ikut bersyukur. Nah, kira-kira seperti itu. Itu orang-orang Yahudi. Ya, mereka contohnya kemarin tuh dalam ayat sebelumnya itu kemarin disebutkan kan itu tadi karena lebih pada dengki, kedengkian mereka ya, kedengkian orang-orang Yahudi. Sehingga akhirnya mereka mengejek Allah itu sendiri. Di ayat sebelumnya kemarin kan disebutkan
masa Allahnya Muhammad, ya, Allahnya Muhammad ini Allah model gimana? Sampai dia berhutang dengan kita, kan itu, pinjam, berhutang dengan kita. Sementara kalau Allah kita kan maha kaya. Allahnya Muhammad ini pakai ngutang pula, gitu kan? Padahal maksudnya menganjurkan mereka untuk bersedekah. Itu yang dimaksud menghutangi Allah, itu bersedekah kepada sesama, kepada makhluk Allah yang lain. Nah, jadi itu yang perlu kita waspadai. Kadang hasud, rasa dengki itu bisa menghilangkan kebenaran. Dengki itu bisa memberangus kebenaran. Ya contohnya itu tadi, mereka meyakini betul ketauhidan Allah, keesaan Allah. Tapi karena rasa dengki karena Allah ini yang nyebut lesannya Nabi Muhammad, akhirnya mereka mencaci Allah. Iya kan? Akhirnya mereka mencaci Allah, menyebut Allah fakir. Allah itu kere. Itu orang Yahudi. Padahal mereka sangat bangga sebagai abna Allah, anak-anak Allah. Artinya umat yang dicintai oleh Allah, gitu, yang diutamakan oleh Allah. Tapi akhirnya mereka mencaci Allah karena dengki, karena rasa dengki. Sehingga akhirnya Allah kemarin mengancam tidak akan pernah melupakan hal ini dan akan mencatatnya dua dosa besar Yahudi. Yang pertama, penghinaan mereka bahwa Allah adalah fakir. Yang kedua, mereka banyak membunuh para nabi. Itu dengki. Ini juga yang kayak gini juga bukan hanya orang Yahudi, kita juga kalau tidak hati-hati, dengki itu seringkali memberangus kebenaran. Sesuatu yang kita lihat, yang kita tahu sebenarnya itu baik, tapi karena dengki dengan orang yang mengerjakannya, kita menganggap itu tidak baik. Contoh ini, kita semua percaya bahwa iktikaf itu baik, iya kan? Kita semua yakin iktikaf itu sunnah, dapat pahala dan lain sebagainya. Tapi ketika rombongan jamaah tabligh iktikaf di masjid lah, mulai sirik, hasud, dengki. Ini harus hati-hati. Kita jadi hasud, menganggap wah itu apa? Iktikaf di masjid berhari-hari. Padahal kita semua tahu iktikaf itu baik. Tapi karena ada dengki dan lain sebagainya bisa memberangus kebenaran. Tapi ya dengki itu memang watak manusia. Watak manusia itu memang dengki, ada dengki. Cuma itu tadi, kita harus bisa tetap menempatkan dengki pada porsinya, artinya kita tetap bisa mengendalikannya. Kalau ngomong soal hasud, dengki itu ya semuanya, bahkan bukan cuma umat ini aja, bukan cuma kita aja. Orang lain mendapatkan rezeki, kita dengki. Ya, yang dicari keburukannya. Nah, orang tetangga bangun rumah, kita dengki, sudah nuduh yang enggak. Itu mungkin hasil korupsi dan lain sebagainya, kan? Kawan kita semangat bangun masjid, karena kita dengki, tidak dilibatkan di kepengurusan, akhirnya sudah tidak keru-keruan, kan, membuat isu yang enggak. Itu contoh, padahal kita semua tahu membangun masjid itu adalah suatu kebaikan. Tapi kalau sudah dengki, ya susah. Kalau udah ngomong dengki, itu susah. Nah, ulama aja kayak gitu, ulama itu masih ada dengki, Tapi kalau dengkinya ulama tetap baik. Dengkinya ulama tetap baik. Kita nggak boleh menghukumi dengkinya ulama. Karena toh rasa dengki nyebutnya nggak enak ya sebenarnya. Kalau kita wajar, kalau kita ini wajar punya kedengkian, itu wajar ya. Tapi sebenarnya para ulama juga punya, cuma kita ya tidak enak lah kalau kita sebut dengki. Kalau ulama ya enaknya kita sebut ketidaksepahaman, gitu ya. Khilafiyah antar ulama. Itu sebenarnya ketidaksepahaman itu biasa dalam ulama, itu biasa. Contohnya misalkan seseorang punya majelis, kelompok pengajiannya rame, yang satu yang pengajiannya sepi mulai dengki dan lain sebagainya. Tadinya satu majelis karena punya rasa dengki akhirnya bikin majelis sendiri dan lain sebagainya. Itu tidak masalah. Kalau ya bagi orang-orang alim ya, ulama, itu tidak masalah. Dengkian itu atau khilaf di antara mereka, khilaf, perbedaan pendapat di antara mereka itu tetap membawa rahmat. Jadi kalau ada kiai, sama-sama kiai, tadinya satu pengajian,
terus tidak cocok, ribut bikin pengajian sendiri, itu tetap baik bagi umat gitu. Tetap baik bagi umat. Soal dia ribut itu urusan dia dengan Allah gitu. Kita nggak perlu menghakiminya. Misalkan antara tokoh sama-sama tokoh Islam gitu kan, yang ada ketidakcocokan, itu tetap baik bagi umat tetap baik. Nah, misalkan kayak gitu kan, bang ini tidak cocok, akhirnya bikin masjid sendiri. Setan yang goda tokoh-tokoh agama ini supaya ribut ini, tepuk tangan dia kan, mereka ribut. Tetapi ternyata ya akhirnya setannya kecewa karena mereka ke sana bikin masjid lagi, bukan tidak ada kan, terus mereka ribut keluar, satunya tidak mau ke masjid, satunya bangun diskotik kan, nggak ada. Yang ada tetap bangun masjid juga. Ya, jadi siar itu makin melebar. Itu ketidaksepahaman atau khilaf itu sudah biasa. Bahkan di kalangan sahabat itu kan umat yang dididik langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat itu kita yakini sebagai khairul ummah. Ya, sebaik-baik umat itu sahabat. Mereka hidup bersama Nabi, berjuang bersama Nabi. Itu pun mereka masih ada ketidaksepahaman. Sudah Rasulullah wafat, perang. Ya kan? Ada yang namanya perang Jamal, ada perang Siffin dan seterusnya. Ada perang. Tetapi itu tadi, khilaf di antara mereka itu tetap rahmat. Peperangan di antara mereka menyebabkan Islam menyebar ke sana sini. Yang kalah dalam pertarungan politik lari keluar nyebarkan Islam, nyampe ke daerah-daerah yang jauh, termasuk sampai ke daerah kita ini. Itu contohnya. Jadi rahmatnya tetap ada untuk umat. Jadi ikhtilaful ulama'i rahmah, tetap menjadi rahmat. Jadi perbedaan. Jadi kalau soal itu biasa. Jadi kalau yang ini tadi kan memang hasud ya. Hasud karena dengki yang tidak keruan. Tapi kalau itu kan memang hanya sekedar istilahnya perbedaan pendapat atau ketidaksepahaman. Mereka punya pandangan yang berbeda. Itu ulama, sahabat. Nabi pun seperti itu. Nabi itu kalau hidup sezaman itu juga sering tidak cocok. Ada ketidakcocokan. Contohnya kalau dalam Al-Qur'an yang jelas itu di surat Kahfi antara Nabi Khidir dengan Nabi Musa, ya kan? Dalam 3 poin aja mereka sudah tidak cocok gitu kan. Musa dengan Nabi Khidir akhirnya bisa. Ya, itu contoh. Tapi itu antara Nabi Yahya dengan Nabi Isa itu satu zaman mereka. Satu zaman, terus derajatnya sama, maksudnya sama-sama kualitasnya sama antara Yahya dengan Isa itu. Itu juga ada perbedaan khilaf ya, ada perbedaan pemahaman. Isa ini senangnya berdakwah kepada orang-orang jelek. Kalau Yahya enggak, senangnya ngumpuli orang-orang baik. Nah, itu sering debat juga orang dua ini, Nabi ini, ya, kayak gitu. Jadi karena memang kalau dalam surah apa itu ya? Surah Al-Hijr, wa naza'na ma fi suduri wa naza'na fi suduri min ghillin ikhwana wa ala sururi mutaqabilin. Dan akan kami cabut ghillin, dendam. Rasa dendam ini akan kami cabut ya dari mereka ya. Maksudnya Allah akan mencabut rasa dendam dari hati mereka ya. Ikhwanan, sehingga mereka merasakan persaudaraan. Ini nanti di surga. Ayat ini berbicara tentang surga. Kalau ngomong surga berarti yang masuk siapa? Mukmin kan? Ya, orang-orang beriman, orang-orang muslim. Artinya apa? Memang rasa dendam itu di dunia pasti ada. Rasa dendam sesama mukmin, sesama muslim itu tetap ada. Rasa apa tadi, dengki dan lain sebagainya. Buktinya ayat ini menyatakan akan kami cabut nanti di surga. Artinya di dunia pasti ada kan. Nanti nanti ketika sudah dicabut ala sururi ikhwanan ala sururi mutaqabilin. Mereka akan merasakan persaudaraan, duduk berhadapan-hadapan, leyeh-leyeh di atas dipan. Itu di surga. Itu kan keterangannya kayak gitu di Quran kan. Ala sururi mutaqabilin. Jadi kalau di dunia itu berbeda pendapat, bahkan sampai mungkin berseteru, itu ya biasa-biasa aja. Kita tetap harus selalu berprasangka baik. Kita tetap harus selalu berprasangka baik. Bahkan
Sayyidina Ali ya, Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, itu ketika ketemu siapa itu anak-anaknya Zubair bin Awam itu dipeluknya, dicium ini nih, kalau orang Arab itu kan tanda cinta, tanda itu cium keningnya, ubun-ubunnya itu ya. Dipeluknya, diciumnya. Katanya, oh, inilah ketakutan orang ini. Anak-anaknya si Zubair ini udah ketakutan, Ali mendekat, takut dilibas gitu kan. Karena anak lawan politik, anaknya lawan politik. Bapaknya kan berseteru gitu kan. Nah, jadi kata Ali, ayat tadi surat Al-Hijr tadi, aku yakin bahwa ayat ini memang turun untuk kita, maksudnya tentang kita. Jadi kalau aku dengan bapakmu berperang di dunia ini, nanti di surga akan sama-sama duduk berhadapan-hadapan dengan persaudaraan tanpa ada rasa dendam. Kayak gitu. Ya, jadi kembali ke ayat tadi bahwa sebenarnya Yahudi itu karena hasud, ya, hasud dengan Nabi Muhammad SAW sehingga dia mendustakannya. Itu tadi hasud akan menghilangkan kebenaran. Seringkali hasud itu sampai hilang logika karena hasud. Faqad kudziba wal kitabil munir. Wal kitabil munir sudahnya. Kullu nafsin za'iqatul maut. Kullu nafsin, setiap yang mempunyai jiwa, setiap yang berjiwa, setiap yang hidup ya. Za'iqatul mauti, akan merasakan atau mengicipi ya. Jadi za'iqah itu ya mencicipi. Jadi bukan merasakan boleh lah ya. Tapi kalau dalam bahasa itu, kalau minuman itu tidak minum penuh, itu za'iqah, sekedar ngicip gitu. Za'iqatul maut artinya semua yang hidup itu bakal nyicipi kematian. Jadi karena bahasanya nyicipi, kematian itu prosesnya sangat cepat, singkat proses kematian. Di bahasanya gitu, makanya dalam Al-Quran disebut za'iqah, za'iqatil maut. Kullu nafsin za'iqatul mauti. Ai kullu hayawanin, yakni setiap hayawan itu makhluk hidup, ya, termasuk manusia, bukan hanya binatang ya, bukan hanya hewan ya. Hayawan itu termasuk manusia kalau dalam bahasa Arab. Hadirin, yang hadir atau yang ada, fi dari taklifi, di dalam rumah taklif atau rumah beban, maksudnya di dunia, rumah yang di tempat yang punya beban tanggung jawab, artinya di dunia. Segala sesuatu yang ada di dunia, gitu kan. Yazukul mauta, bakal mengicipi kematian. Waruya Anil Hasan, diriwayatkan dari Imam Hasan, annahu, sesungguhnya Imam Hasan, qara'a za'iqatun al mauta, beliau membaca za'iqatunil mauta. Diriwayatkan kalau Imam Hasan membacanya za'iqatun al mauta. Kalau bacaan yang umum za'iqatul mauti ya. Karena kita biasa waqaf berhenti sehingga membaca za'iqatul maut gitu. Padahal mauti tulisannya kan gitu. Bitanwini, dengan menambahkan tanwin. Jadi za'iqatun kalau Imam Hasan ya. Wa nasobal mauti, dan menasabkan maut sehingga membacanya mauta ya. Wa qara'a al-A'mashi, dan Imam al-A'mashi membaca bitoriqit tanwin ma'a nasobil maut, dengan membuang tanwin tetapi menasabkan al-maut. Jadi membacanya za'iqatul mauta. Nah, itu kalau Imam A'mashi. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Wa innama tuwaffawna, dan sesungguhnya pasti disempurnakan, ujurakum, pahala kalian. Sesungguhnya pahala kalian akan disempurnakan yaumal qiyamah, pada hari kiamat.
Jadi pahala kita ini akan disempurnakan pada hari kiamat. Ini menunjukkan kenapa memakai kalimat disempurnakan. Artinya pahala itu tidak hanya diberikan pada hari kiamat. Ya, pahala itu hari ini sudah dikasih, nanti di alam kubur dikasih, disempurnakan lagi di hari kiamat. Pahala sekarang itu apa? Pahala yang dikasih sekarang. Kita berbuat baik mendapat balasan baik dari orang. Ya, itu pahala yang Allah berikan. Kita Kita rajin bekerja, Allah berikan tambahan rezeki. Kita rajin menjaga kesehatan, pahalanya Allah berikan sehat dan lain sebagainya. Pahala yang Allah berikan sekarang yang paling penting, yang paling berarti adalah iman dan Islam kita. Itu pahala yang Allah berikan. Jadi dari sholat kita itu pahalanya sudah Allah kasih sekarang, berupa iman kita terjaga, tidak hilang, tidak dicabut iman kita, Islam kita tidak dicabut. Pahala itu nanti akan ditambahkan lagi nanti di alam kubur. Wa inna ma tuwafauna, disempurnakan lagi nanti pada hari kiamat. Jadi maksudnya disempurnakan itu di situ. Ai annama tu'tuna ajziyata a'malikum, yakni sesungguhnya balasan amal-amal kalian akan diberikan alat tamam secara sempurna yauma qiyamikum, pada hari kalian bangkit minal kuburi, dari kubur. Jadi pahala secara kesempurna, balasan yang sempurna Allah berikan itu sesudah bangkit dari kubur. Jadi sudah kiamat. Wa fi lafdi taufiyatin, dan dalam lafaz taufiyah, maksudnya tuwfiyah tadi, wa innama tuwaffawna ujurakum itu ya, maksudnya dalam lafaz itu isyaratun, itu mengandung isyarat ila anna ba'da ujurihim, sesungguhnya sebagian pahala mereka itu yasilu ilaihim, sampai kepada mereka qablahu, sebelum kiamat, ya, sebelum kiamat. Kama yadullu alaihi, sebagaimana ditunjukkan ya oleh qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana ditunjukkan oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-qabru, kubur ya, raudhatum mir riyadil jannah, kubur adalah taman dari taman-taman surga bagi orang yang selamat di kubur. Yang selamat di kuburan itu menjadi dia sudah merasakan sebagian kenikmatan surga ketika di alam kubur. Wa khufratum min khufarin niron, dan dia adalah salah satu lubang dari bagian lubang-lubang neraka. Jadi orang yang mendapatkan celaka di alam kubur itu sudah merasakan sebagian siksa neraka. Jadi maksud dari disempurnakan pahala kalian, balasan kalian itu pada hari kiamat, maksudnya seperti itu. Paham ya? Faman zuhziha 'anil nar, faman zuhziha, barang siapa yang dijauhkan atau diselamatkan, ai ubaida, yakni dijauhkan, 'anil nari, dari neraka, bitauhidi, karena ketauhidan mereka, wal amali sholih, dan karena amal soleh, wa udkhilal jannat, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faza, maka sungguh beruntung. Jadi orang-orang yang diselamatkan dari neraka karena tauhidnya dan karena amal solehnya, dan dia dimasukkan surga, maka itulah orang-orang yang sukses, faz, yang beruntung. Ainala ghayata maqsudihi, yakni orang yang mendapatkan puncak tujuannya. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyazahzaha anin nar, barang siapa yang mencintai atau menginginkan selamat dari neraka, wa yudkhalal jannah, dan mencintai atau menginginkan masuk surga, fala tudrikuhu maniyatuhu,
maka hendaknya dia mendapatkan tujuannya itu. Wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir. Caranya seperti apa? Dia beriman dengan Allah dan beriman dengan hari akhir. Wa ya'ti ilan nas ma yuhibbu ayyu'ta ilaih. Dan dia memberikan kepada manusia apa yang dia cintai sekiranya dia mendapatkannya. Jadi dia memberikan sesuatu pada orang lain yang mana jika dia sendiri mendapatkan itu dia senang. Jadi memberikan sesuatu yang baik, artinya kan. Jadi kalau maksud sabda Nabi di sini adalah jika kita pengen selamat dari neraka dan masuk surga, maka kita harus beriman pada Allah dan hari akhir dan berbuat baik kepada sesama, berbuat baik kepada manusia. Itu kuncinya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, ya. Jadi kembali ke yang tadi, kullu nafsin za'iqatul maut, ya. Segala yang hidup, yang berjiwa, segala yang punya jiwa pasti akan mengicipi kematian. Semuanya pasti akan mengicipi kematian itu sendiri. Tidak terkecuali, bahkan malaikat juga mengalami kematian. Itu nanti, ya. Jadi bahkan malaikat yang ini Jibril itu sendiri itu yang terakhir dicabut oleh Israel. Jadi makhluk yang terakhir dicabut nyawanya oleh Israel itu Jibril alaihissalam, malaikat Jibril. Sudah nyabut Jibril, Allah nanya, sudah semua? Sudah ya Allah. Nah masih satu, siapa ya Allah? Ya kamu, kata Allah, ya kamu aja belum. Nah, sudah itu baru Israel mencabut nyawanya sendiri. Itu kesakitan, Israel itu kesakitan. Di riwayat itu sampai beliau ngomong, Israel itu ngomong, seandainya aku tahu sakitnya kematian ini, maka aku akan berhati-hati dalam mencabut nyawa orang. Itu Israel itu sendiri kayak gitu. Itu dalam riwayat seperti itu. Jadi nanti itu juga Israel sendiri juga mati. Semua itu akan merasakan kematian. Cuma ya kematian itu prosesnya itu sebenarnya sangat cepat. Za'iqatul maut. Dan memang sakitnya luar biasa. Sakitnya kematian itu luar biasa. Tetapi banyak riwayat, ya, banyak kisah-kisah dalam kitab-kitab itu tentang para aulia, ya. Ini beda dengan Rasulullah, ya, dengan Rasulullah. Kalau Rasulullah itu beliau mengalami proses kematian, wafatnya beliau itu memang merasakan sakit. Karena beliau sendiri yang minta. Beliau minta agar merasakan sakitnya kematian sebagaimana umat. Itu Rasulullah. Dia tidak mau diistimewakan. Artinya diistimewakan dengan tidak merasakan sakitnya kematian. Itu tidak mau Rasulullah. Karena pengen merasakan sakitnya umat itu seperti apa. Sakitnya umat itu seperti apa ketika mengalami sakaratul maut. Setelah merasakan itu Rasulullah itu menjerit kesakitan. Beliau menjerit kesakitan Rasulullah. Sehingga beliau terkenal dalam berbagai sirah, ya, dalam berbagai buku-buku sejarah. Itu beliau mengucapkan Allahumma hafif alayya Allahumma sakil alayya wa hafif ala ummati. Itu kan berapa kali beliau mengucap itu. Ya Allah, tahu sakitnya seperti ini yang akan dirasakan umatku nanti, timpakanlah sakitnya itu denganku saja. Jangan sampai umat nanti mengalami sakit yang seperti ini. Dengan sangat terpaksa, ya, dengan sangat terpaksa, malaikat Israel itu melebihkan lagi sakitnya Rasulullah. Padahal ya Israel bagaimana? Pasti ya galau dia kan. Orang yang paling mulia gitu kan. Nah, paling mulia. Justru beliau itu meminta agar seperberapanya sakitnya kematian ditimpakan ke beliau semua, ditanggungnya.
Jadi umat-umat sesudahnya itu sakit yang dirasakan sekarang ini itu tidak seberapa sebenarnya. Sebagian sudah ditanggung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu begitu cintanya beliau dengan umatnya, dengan umatnya. Tetapi ada beberapa riwayat ya. Jadi Za'iqatul Maut, cerita tentang mengicipi kematian ini. Dalam beberapa riwayat, beberapa waliullah, aulia Allah, itu dalam kitab-kitab itu banyak disebutkan ya. Itu mereka santai aja kematian tanpa merasakan sakit. Bahkan masih bisa sambil bercanda menghadapi kematian dan lain sebagainya. Itu gimana? Apakah itu menyalahi? Tidak menyalahi. Karena ya meskipun riwayat-riwayat itu kan memang nggak ada hadisnya, karena memang bukan ucapan Nabi ya. Ini kisah hidup para wali, kisah hidup para wali. Tetapi menurut Al-Ghazali bahwa hal-hal seperti itu yang kematian yang dialami oleh para wali, mereka tidak merasakan sakitnya kematian dan lain sebagainya, mereka mati dengan tersenyum dan lain sebagainya. Itu itu khususiyah. Itu meskipun seseorang boleh tidak percaya karena itu tidak ada sandarannya ke Nabi, tetapi itu ada dalil yang bersifat umumiyah dalam Al-Qur'anul Karim. Contohnya, ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya wali-wali Allah itu mereka tidak akan mengalami rasa takut. Dan yahzanun, mereka tidak akan bersedih. Jadi tidak mungkin mereka menghadapi kematian itu kesakitan dan lain sebagainya, itu tidak. Itu banyak. Ada juga mereka yang meminta sakit. Ada. Para waliullah itu ada yang meminta sakit. Ada yang memang tidak merasakan sakit. Mereka matinya kayak guyon, matinya kayak bercanda, macam-macam. Kisah-kisah yang seperti itu banyak. Seperti siapa itu? Imam Sayyid Ahmad Badawi Ar-Rifai. Badawi Ar-Rifai itu Petijani ya. Ahmad Badawi Ar-Rifai itu bahkan ketika beliau mati itu ya tidak merasakan nikmat itu. Dalam waktu beliau matinya itu, wafatnya itu sakaratul maut, merasakan nikmat. Terus ketika beliau mau dimandikan itu masyhur dalam sirah, dalam buku-buku sejarah itu masyhur. Beliau mau dimandikan tidak mau karena merasa risih, merasa malu ya, dimandikan oleh keluarganya, itu nampak auratnya lah gitu kan. Beliau malu kan, tidak mau dimandikan itu. Mau dimandikan langsung duduk, bangun, mandi sendiri, sudah itu baring lagi, sudah langsung dikafani. Itu masyhur dalam sejarah, itu masyhur. Artinya bukan cerita karang-karangan, yang nulis banyak. Kan? Para saksi hidupnya itu, yang nulis itu murid-muridnya, gitu kan. Itu contoh seperti itu. Jadi, tapi bagaimanapun juga mereka za'iqatul maut, merasakan kematian. Meskipun mereka tidak merasakan sakitnya kematian dan lain sebagainya, karena ya itu tadi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Pada umumnya orang ya kalau masuk dalam kubur itu kan merasakan ketakutan yang luar biasa karena kedatangan mungkar dan nakir dengan berbagai pertanyaan, diberondong pertanyaan. Kalau tidak bisa jawab kena gebuk dan lain sebagainya. Tapi itu juga itu berlaku umum gitu kan, tetapi tetap ada khususnya ya tidak mungkin lah kayak Rasulullah gitu kan. Kok siapa namanya mungkar nakir nanya waman nabiyuka, itu kan koplak namanya kan. Mungkar nakir stres itu kan, kalau sampai bertanya waman nabiyuka, siapa nabimu gitu kan, nanya kepada Nabi Muhammad kayak gitu kan tidak mungkin. Nah itu contoh gitu kan, tidak mungkin. Jadi kalau dalam beberapa riwayat juga para aulia itu banyak yang ditanya dengan mungkar nakir tapi mereka justru bentak mungkar nakir dan lain sebagainya kan. Ada salah satu ahli nahwu itu siapa ditanya man rabbuka, siapa Tuhanmu, dia balik bertanya dengan malaikat itu man huwa ismun au fi'lun. Man ini kata, man yang kamu tanyakan, man ini kata kerja apa kata benda? Karena man dalam bahasa Arab ada dua, ada kata kerja, ada kata benda. Malaikat enggak pernah belajar nahwu. Enggak pernah sekolah malaikat. Balik lagi. Tanya dan ya Allah ini ada hambamu, aku tanya. Aku tanya apa namanya? Man rabbuka, dia malah nanya, man ini
fi'il apa isim katanya kan. Sudah jangan diurus dia itu sudah katanya. Itu contoh. Yang kayak gitu tuh masyhur, yang cerita-cerita itu masyhur, artinya ditulis oleh orang-orang yang berkompeten. Jadi meskipun itu tidak ada dalil ya, yang eksplisit, yang sore, tetapi setidaknya ayat inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzan. Contohnya wali-wali itu dibebaskan dari khauf dan yahzan. Jadi mereka boleh-boleh saja. Khususiyah bagi orang-orang yang memang sudah mencapai derajat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, wali yang sengaja pengen matinya sakit, merasakan sakit yang luar biasa, ada seorang sultan, juga sultanul aulia, yang badannya sampai busuk habis, sakit bertahun-tahun ya, akhirnya meninggal. Karena waktu itu dia diobatin juga nggak mau, beliau diobatin nggak mau, katanya aku sengaja menebus bala yang akan turun terhadap umat ini, tanggungnya oleh dia dengan sakit yang dia derita sampai matinya. Itu contoh. Jadi masih banyak lagi yang kayak gitu. Yang wali perempuan itu siapa? Robiah Al-Adawiyah. Robiah Al-Adawiyah itu ketika ditanya man robbuka, ini yang nengok kayak gini kan sesama mereka lah itu kan. Mereka ada yang melihat dalam mimpinya, ada yang melihat dengan kasyafnya ya, melihat ketika Robiah Al-Adawiyah ketika meninggal sudah dikuburkan, itu ada yang melihat, menceritakan ketika Robiah Al-Adawiyah ditanya man robbuka, siapa Tuhan? Terus kata Robiah, ya Allah, katanya, kok ada makhluk kamu seburuk ini, katanya. Engkau yang begitu terkenal masih ditanya siapa Tuhanmu, masa dia nggak tahu siapa Tuhanku? Sampai kayak gitu. Itu contoh cerita-cerita, kisah-kisah para aulia dan lain sebagainya. Jadi bagaimanapun juga mereka tetap merasakan za'iqatul maut, mengicipi kematian. Soal khususiyah yang Allah berikan kepada mereka ya, khususiyah yang Allah berikan kepada mereka tentang kenikmatan kubur dan lain sebagainya, itu memang kemuliaan yang Allah berikan untuk mereka. Contoh lagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dalam riwayat itu ada dua pendapat tentang wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu riwayat menyebutkan Rasulullah itu sakit, ya, sakit biasa. Jadi beliau demam tinggi, kemudian wafat. Masyhur riwayat ini. Riwayat yang kedua, ini sama-sama kuatnya. Riwayat yang kedua menyatakan sakitnya itu karena racun. Karena beliau diracun pada perang Khaybar. Jadi di perang Khaybar itu ada istrinya siapa tuh? Miskan bin siapa ya? Bin Salam apa siapa? Orang Yahudi. Jadi dia memberikan daging kambing yang dibubui racun disuguhkan ke Rasulullah. Para sahabat yang makan mati langsung. Mati seketika. Rasulullah pun sudah makan. Baru ngicipi gitu kan. Ngicipi dikit, kambing itu ngomong, "Jangan kau makan aku ya Rasulullah. Aku ini sudah dibubui racun." Akhirnya dibuang dari makannya. Tapi beliau sudah makan sedikit. Dan beliau pun pernah bersabda bahwa sesungguhnya sakitku sekarang ini sebenarnya sakit yang kurasakan sejak Khaybar, sejak perang Khaybar, yang terus menggerogoti ususku. Dan sebentar lagi akan memutuskan ususku. Makanya si Abdullah bin Mas'ud meyakini betul bahwa Rasulullah itu wafatnya karena faktor racun tadi. Dua pendapat ini. Pendapat tentang wafatnya Rasulullah ini sama-sama kuat dan semuanya sama-sama bertujuan baik, semuanya benar karena dilandasi ilmu. Jadi mereka ulama yang meyakini Rasulullah wafatnya karena sakit biasa, bukan karena diracun, itu mereka mendasarkan pada
wallahu ya'simuka 'anin nas. Allah akan menjagamu dari gangguan manusia. Jadi tidak mungkinlah Nabi itu mati kena racun. Nah, kira-kira seperti itu. Karena berdasarkan ayat tadi, wallahu ya'simuka 'anin nas. Ya. Allah akan menjagamu dari gangguan manusia. Sementara Abdullah bin Mas'ud yang meyakini Rasulullah mati diracun, wafat diracun, ini karena meyakini bahwa dengan diracun ini bahwa Allah memberikan kemuliaan kepada Rasulullah, rutbatas syuhada, pangkat syahid. Ya, karena kematian yang paling tinggi nilainya adalah syahid. Nah, jadi dua-duanya benar, dua-duanya pendapat yang bisa dibenarkan. Bagaimanapun juga itu tadi, kullu nafsin za'iqatul maut. Wa mal hayatud dunya, dan bukanlah kehidupan di dunia ini illa mataul ghurur, kecuali perhiasan yang menipu. Mata itu perhiasan, al ghurur itu yang menipu, tipu daya, sifatnya tipu daya. Ailai sama fid dunya, yakni tidak satupun yang ada apa-apa yang ada di dunia ini, minan naimi, contohnya dari berbagai kenikmatan, illa, kecuali kamatail baiti, ya, sebagai contohnya seperti perhiasan rumah, fi baqaihi, dalam bako, ya, kelanggengannya. Jadi segala kenikmatan dunia itu tidak ada yang langgeng. Contohnya ya rumah dan lain sebagainya. Mislul huzvi, contohnya tembikar, kalau bahasa sekarang keramik. Nah, contohnya keramik dan lain sebagainya, ya. Wazujajati, dan kaca, ya. Wa ghairu dzalika, dan lain-lain. Ai annal Isa fi hadhihi dunya, sesungguhnya kehidupan di dunia ini, ya ghirul insana, itu telah menipu manusia, bima yamni, dengan telah menipu manusia dengan apa yang dilihatnya, dengan apa yang disangkanya, lil baqai, dari panjangnya hidup, wasayang kotiu angkorib, dan bakal putus dalam waktu dekat. Artinya ya kehidupan dunia ini memang benar-benar sungguh menipu kita bahwa hidup ini akan panjang atau akan abadi, padahal akan putus dalam waktu yang singkat. Fawusifat bi annaha mataul, oleh karena itu maka disifati dunia ini sebagai perhiasan yang menipu. Li annaha tahirru bibadlil mahbub, karena disebut perhiasan yang menipu itu karena sesungguhnya dunia itu menipu dengan memberikan apa yang kita cintai, yang kita senangi. Wa tukhilu lil insani annahu yadum, dan membuat seseorang berhayal seakan-akan dia akan langgeng. Walaysa bidaimin, tetapi tidak ada yang langgeng. Qala ba'duhum dunya adz-zahiru mutiyatus surur. Dikatakan, ya, sebagian dari perhiasan dunia itu secara zahir adalah kendaraan kebahagiaan. Wa batinuha matiyatas syurur. Yang satu pakai sin kecil, yang kedua pakai shin besar. Syurur, shin. Sementara dari sisi batin sebenarnya adalah kendaraan kesengsaraan. Jadi dunia ini dari sisi zahir nampaknya adalah kendaraan kebahagiaan, ya, fasilitas kebahagiaan, padahal secara batin adalah fasilitas kesengsaraan. Waqala, dan berkata Sa'id bin Jubair berkata,
anna hadza fi haqqi man atharad dunya 'alal akhirah. Hal ini berlaku bagi orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia daripada akhirat. Ya. Jadi bagi orang yang memilih dunia, yang menghendaki kehidupan dunia daripada akhirat, maka berlaku yang tadi, bahwa zahirnya dunia nampak kendaraan kesenangan, sementara secara batin dunia itu adalah fasilitas kesengsaraan. Itu hanya bagi orang-orang memang yang memilih dunia. Wa amma man talabal akhirah, sedangkan bagi orang yang mencari akhirat, yang berorientasi akhirat, fa innaha ni'mal mata, sesungguhnya dunia ini adalah sebaik-baik perhiasan. Jadi kalau bagi orang yang orientasinya akhirat, harta dunia ini justru adalah sebaik-baik perhiasan, karena mereka bisa mentasarrufkannya, menggunakannya sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat yang ini ya menjelaskan bahwa dunia sebenarnya adalah tipu daya. Apa yang nampak bagi kita indah itu sebenarnya ya tipu daya. Bagi orang lain mungkin tidak. Apa yang bagi kita baik bagi orang lain mungkin tidak menarik dan lain sebagainya. Dan kita sendiri lebih sering tertipu oleh angan-angan kita. Tetapi bagi orang-orang yang berorientasi akhirat, dunia itu adalah sebaik-baik perhiasan. Bagi orang yang punya orientasi akhirat, dunia ini maksudnya ya dunia dan isinya. Apa yang kita miliki gitu, diri kita sendiri, ya, keluarga kita, harta, rumah, sahabat dan lain sebagainya. Itu bagi orang yang orientasinya akhirat, persahabatan yang orientasinya akhirat, maka kita akan benar-benar menjadi kenikmatan. Karena nanti akan menjadi penolong kita di akhirat. Di dunia sudah saling tolong menolong, nanti akan saling tolong menolong lagi di padang mahsyar dan lain sebagainya. Begitu juga diri kita sendiri, anfusikum ya, diri kita sendiri. Ini juga termasuk mata ya, mataul ghurur. Jadi Allah berikan badan kita yang sempurna ya. Itu sebenarnya tipuan kalau kita tidak bisa memanfaatkannya dengan baik. Disebut mataul ghurur. Tapi kalau kita menggunakannya untuk sarana taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjadi khairamata, sebaik-baik perhiasan. Ya, itu badan kita dewek. Nah, kemudian anak-anak kita, istri kita dan lain sebagainya. Itu semuanya ghurur. Semuanya nipu kalau kita tidak berorientasi akhirat. Tapi kalau orientasi kita akhirat, maka itu adalah sebaik-baik perhiasan. Maka dalam satu kaul yang lain disebutkan wa khairu mata'iha al-mar'atu sholih ya. Sebaik-baik perhiasan dunia adalah perempuan yang soleha dan lain sebagainya. Tapi semuanya bagi orang yang punya orientasi akhirat tadi disebutkan adalah kenikmatan yang sesungguhnya. Apa namanya kenikmatan itu sendiri? La tublawunna fi ammalikum wa anfusikum. La tublawunna bakal kami uji. Kalian bakal diuji fi amwalikum dalam urusan harta kalian wa anfusikum dan diri kalian. Jadi diri kita ini ujian bagi kita, harta kita juga ujian bagi kita. Ai wallahi, yakni demi Allah, la tabarunna fi dhahabi amwalikum. Kita bakal diuji dengan hilangnya harta kita. Jadi harta, ujian harta itu contohnya hilangnya harta kita. Hilang itu macam-macam. Kebutuhan tahu-tahu besar, kebutuhan tahu-tahu tidak terkendali. Itu contoh bisa hilang, ya. Contohnya di sini hilang
bil muhlikati, dengan sesuatu yang menghancurkan harta tersebut. Kal ghoroki, contohnya tenggelam, banjiran gitu kan, hanyut hartanya kan. Wal harki, dan apa namanya, kebakaran. Wa minat takalifi, wabit takalifi, dan juga karena beban taklif, maksudnya ya beban tanggung jawab. Kaz zakati, contohnya zakat, ya, contohnya dengan zakat. Wal jihad, dan dengan jihad peperangan, itu harta juga hilang. Ya. Kalian akan diuji, harta kalian hilang, jiwa kalian akan hilang. Diuji dengan bencana, misalkan banjir, kebakaran, diuji dengan zakat, harta kan berkurang kalau kita zakat, contohnya kan. Nah, kemudian diuji dengan jihad. Jihad ini ya butuh modal, harta pasti akan habis-habisan untuk jihad. Kemudian taruhan lagi anfusikum, nyawa, dan lain sebagainya. La tublawunna fi amwalikum wa anfusikum. Sungguh kamu akan diuji dalam urusan harta dan diri kamu, hartamu dan diri kamu. Wa fima yusibu anfusakum, dan dalam hal apa-apa yang menimpa diri kalian, minal balaya, dari berbagai bala ya. Kal amrod, contohnya penyakit, diuji dengan penyakit. Itu contoh ujian anfus, ujian badan ya. Itu contohnya penyakit. Wal auja ya, juga sakit kan. Wal qatli, kematian. Wad darbi, dipukul, maksudnya pemukulan. Wa minat takalifi, diuji dengan beban taklif, contohnya anfusikum itu diuji, diri kita itu diuji dengan beban taklif, contohnya kas sholati, dengan perintah sholat, melaksanakan sholat. Wal jihad, dan perintah melaksanakan jihad. Wasobri fihima, dan perintah sabar dalam melaksanakan keduanya, sholat dan jihad. Jadi ujian ya, semuanya itu ujian, semuanya bakal diuji. Harta kita akan diuji, diri kita akan diuji, kita anak-anak yang diberikan kepada kita itu juga ujian buat kita. Istri yang dititipkan pada kita itu juga akan dijadikan ujian oleh Allah pada kita. Dengan harta, dengan istri, dengan anak, dengan jabatan, apakah menjadikan kita lebih bersyukur atau kufur dengan nikmat yang Allah berikan. Wala tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asraku adan katsira. Ayat berapa nih? Satu ayat lagi. Baru 6:30 ya. Dan kalian akan mendengar minalladzina utul kitab, dari orang-orang, kalian bakal mendengarkan dari orang-orang yang telah diberi kitab, yang telah memperoleh kitab, maksudnya Yahudi dan Nasrani. Min qablikum, dari sebelum kalian. Kalian bakal dengar apa? Wa minalladzina asraku, dan dari orang-orang musyrik mendengar apa? Adzan katsira, cacian yang menyakitkan. Kasiro, banyak. Kalian juga akan mendengarkan cacian yang menyakitkan dari orang-orang Yahudi, Nasrani, dan orang-orang musyrik. Aulatas ma'unna minal yahud, atau kalian akan mendengar dari orang-orang Yahud wan Nasor, dan orang-orang Nasrani, wa musyrikil Arabi, dan orang-orang musyrik bangsa Arab, anwa idai, berbagai macam cacian ya. Minat tokni, contohnya tokni ini apa ya, cacian yang lebihan lagi apa, macam mencarut gitu lah, apa namanya, mencaci orang yang lebih fokus lagi tuh. Kalau bahasa Jawanya celatu ya, celatu, jadi dicaci lah. Iya, celah tapi nyakitkan gitu, apa namanya?
dengan bahasa yang mencarut itu. Nah, itu namanya tokni. Fiddini ya, itu cacian ini dalam celaan ini, fiddini dalam urusan agama al-hanif yang lurus. Agama kalian akan dicaci oleh mereka. Wal qadhi dan hinaan fi ahkamis syara'is syarifi dalam hukum-hukum syariat yang mulia. Jadi hukum-hukum juga akan dihina, syariat kita ini akan dihina. Wasoda man aroda ayyumina, dan orang-orang yang akan beriman itu dihalang-halangi. Watahti ati man amanah, dan orang-orang yang beriman itu akan disalahkan. Wa makana min Ka'ab bin al-Ashraf. Contohnya ini ya rombongannya Ka'ab bin al-Ashraf, tokoh Yahudi. Wa adrobihi, dan semisal mereka atau kawan-kawannya. Min hijail mu'minina, dengan mengecek orang-orang mukmin, wa tasbibi nisaihim, dan tasbib itu dari kata syabab ya, ada muda. Nisaihim itu perempuan-perempuan mereka, maksudnya digoda. Jadi orang-orang mukmin itu dihina, istrinya atau perempuan-perempuannya itu digoda oleh mereka. Wa tahridil musyrikin ya, dan hasud ya, hasutan atau dan hasutannya orang-orang musyrik ala mudadati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka orang-orang Yahudi itu akan menghasut orang-orang musyrik Arab, kafir Quraisy, untuk melawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga terjadi perang Badar, Khandaq dan lain sebagainya. Itu kan sebenarnya orang-orang Yahudi Madinah menghasut juga. Jadi mereka ngirim intelijen ke Mekah untuk menghasut kafir Quraisy agar menyerang nanti dibantu dari dalam. Wa nahwi dzalika mimma la khairahu, dan dan contoh yang lain yang sama-sama tidak ada kebaikan di dalamnya. Jadi kalian umat Islam itu bakal mengalami seperti itu, dihina, dicaci oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani yang ada di Madinah. Wa in tasbiru, dan jika kalian sabar, ala tilkal balwa, terhadap balak-balak tersebut ya, hinaan, cacian, wa adal kufari, dan disakiti orang-orang kafir, wa tasta'malu ihtimalil makruhi, dan kalian berbuat menahan sesuatu yang tidak disukai, wa mudaratil kufari, dan memaki orang-orang kafir, fi kasiri minal ahwal. Jadi gini, jika kalian bersabar, menahan diri ya, tidak membalas dengan makian ya, menahan dari sesuatu yang kalian benci, yang tidak kalian sukai dari cacian orang kafir tadi, dan tidak membalas makian. Wa tattaqu, dan kalian bertakwa. Yang pertama bersabar, yang kedua kalian bertakwa. Wa tattaqu, kalian bertakwa. Ay tahtarizu tarizu wa i'mala, dan kalian menjaga amala yang bahi dari sesuatu yang tidak patut. Jadi bertakwa dan menjaga dari sesuatu yang tidak pantas. Wa anil mudahanati ma'al kufar,
dan dengan berbuat baik, ya, anil mudahana, dengan sikap yang baik terhadap orang-orang kafir, wa anis sukuti an idharil ingkar, dan dengan mendiamkan an izharil ingkari, dari menampakkan keingkaran, ketidakcocokan. Fa inna dzalika, maka sesungguhnya hal tersebut, maksudnya sabar dan takwa tadi, menahan diri tadi, ai sabri wa taqwa, yakni sabar dan takwa, min azmil umur, itu perkara yang apa namanya, yang sangat besar, yang sangat utama, yang sangat agung. Ai min khasmil umuril mukminin, yakni dari keagungannya perkaranya orang-orang mukmin, wa khairiha, dan kebaikannya orang mukmin, kebaikannya umat. Wa min sawabi tadbir, dan dari kebaikan tadbir, awil makna, adapun maknanya, fa inna dzalika, sesungguhnya hal tersebut, mimma qad uzima alaikum, itu memang sungguh diazamkan terhadap kalian, sangat diinginkan terhadap kalian. Fihi ay alzamtumul akhdu bihi, yakni kalian melazimkan mengambil hal tersebut, wa mimma yujabu, dan dari apa, wa mimma yajibu, dan dari apa yang diwajibkan, ayyuz zama alaihi kullu ahadin li'annahu hamidul aqibah. Jadi apa, mengazamkan, meniatkan dengan sungguh-sungguh, setiap orang meniatkan dengan sungguh-sungguh, karena sesungguhnya itu adalah termasuk hamidul aqibah, akhir yang terpuji. Jadi dengan kalian tetap bersabar dan bertakwa atas hinaan dan cacian orang-orang Yahudi dan Nasrani tadi, maka itu adalah khairul aqibah, hamidul aqibah. Jadi akhir yang terpuji. Jadi sesuatu yang sangat terpuji, yang sangat baik. Wa idza awdallahu mitsaqal ladzina utul kitaba latubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumuna al-ayah. Kita lanjut di ayat berikutnya ya. Wa idza akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitab. Kita lanjut minggu depan ya. Dapat berapa itu? 1 2 3. 3 ayat ya. 3 apa 4? 3 ya. Ini masih di surat Ali Imran, masih panjang ya. Tinggal 10 ayat lagi. Kita lama dah buka berjanji ya. Hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Barzanji wa usuli wa furu'i. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apa namanya? Siapa itu? Ian mungkin tahu kan, kita ini pada puasa, kalau puasa Rajab makanya kopinya udah keluar. Ian tahu kita pada puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqra'u ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim, ya
Rabbi salli ala Muhammad salli alaihi wasallim. Ya Rabbi ballighul wasilah, ya Rabbi khussah bil fadilah. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi warḍa 'ani sahabah, ya Rabbi warḍa 'ani sulalah. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi warḍa 'anil masyayikh, ya Rabbi farham walidina. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi warhamna jami'a, ya Rabbi warham kulla muslim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi waghfir li kulli muznib, ya Rabbi la taqta rajana. Ya Rabbi ya sami' du'ana, ya Rabbi ballighna nazuru. Ya Rabbi taghsana binurih, ya Rabbi hifzanak wa amanak. Ya Rabbi waskinna jinanak, ya Rabbi ajirna min azabik. Ya Rabbi warzuqna syahadah, ya Rabbi hidna bis sa'adah. Ya Rabbi wasli kulla muslih, ya Rabbi waqfi kulla mu'dhi. Ya Rabbi nahtim bil mushaffa, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Adirillahumma qabrul karim biarfin sadi min salati wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sampai mana ya? Walamma tamma min hamlihi sudah kemarin ya. Lewat sudah itu Pak. Sudah. Walamma radallahu, ini sudah tandanya sudah di sisi. Wa baraza sallallahu alaihi wasallam. Wa baraza dan lahir, siapa yang lahir sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah lahir wadi'an, dengan meletakkan yadaihi, kedua tangannya, alal ardi, di muka bumi. Beliau lahir dengan meletakkan tangannya, sujud, dengan sujud. Rafi'an ra'sahu, kemudian mengangkat kepalanya, mengangkat wajahnya, ila samai, menghadap ke langit, al-aliyah, yang tinggi. Jadi Rasulullah lahir itu dengan posisi sujud, kemudian beliau mengangkat wajahnya, menatap ke langit. Kenapa? Iya, langsung sujud beliau posisinya. Jadi kalau apa namanya, bayi umumnya bayi itu kan lahir itu kalau nongol gini ya, apa namanya, mukanya di atas ya, rentak. Nah, kalau beliau ini tidak, karena maaf ngomong tidak mau melihat kemaluan ibu.
dijaga wajahnya, disucikan oleh Allah dari melihat kemaluan ibunya. Itu makanya salah satu kemuliaan yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mumian bizalika rafi ila sudadi wa ula. Mumian sebagai isyarat. Jadi beliau memandang ke langit tadi sebagai isyarat. Bidzalika rafi, dengan mengangkat tersebut, mengangkat wajahnya, menatap ke atas tadi, ila sudadihi, sebagai isyarat ila sudadihi kepada pada ketokohannya, ketokohan beliau bakal menjadi tokoh, wa ulahu, dan tingginya derajat beliau. Jadi situ sudah menjadi isyarat. Wa musiron, dan juga sambil wa musiron, dan menjadi isyarat ila rif'ati qadrihi, pada tingginya derajat beliau, ala sairil baliyah, mengalahkan seluruh manusia. Tingginya derajat beliau mengalahkan seluruh manusia. Wa annahu, dan sesungguhnya beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah al-habibul, al-habib. Habib di sini bermakna mahbub, orang yang sangat dicintai oleh Allah. Alladzi hasunat tibauhu, yang sangat bagus tibauhu, wataknya. Wasajayah, dan juga watak. Tiba dan sajayah itu sama, artinya watak. Jadi beliau adalah seorang habib yang sangat dicintai oleh Allah dan sangat bagus, sangat baik, hasannya, hasunatnya, sangat baik, tiba wataknya. Wada'at ummuhu, dan emaknya, ibunya memanggil Abdul Muttalibi, terhadap Abdul Muttalib, kakeknya. Jadi sesudah melahirkan, ibunya memanggil kakeknya Abdul Muttalib, bapaknya sudah wafat, ya. Wahwa yatufu, wahwa dan Abu Thalib yatufu, sedang bertawaf. Bihati kalbaniyah, dengan bangunan tersebut, maksudnya Ka'bah. Jadi Abu Thalib ketika dengar Aminah, Abdul Muttalib ya, mendengar Aminah menantunya mau melahirkan, sudah mulai kesakitan, beliau tawaf, menunggu kelahiran ini dengan tawaf. Jadi kalau kita nunggu kelahiran anak kita sambil ngopi-ngopi, sambil merokok dengan kawan-kawan, nah itu tidak mengikuti sunnahnya Abdul Muttalib. Kalau Abdul Muttalib ketika puncak-puncak mau kelahiran cucunya, beliau tawaf. Ya kalau kita jauh dari Ka'bah ya minimal dengan sholat sunnah, dengan sholat sunnah. Pengganti tawaf itu biasanya sholat. Makanya kalau orang di Masjidil Haram tidak ada sholat tahiyatul masjid, ganti dengan tawaf. Jadi ya, kita sholat sambil menunggu detik-detik kelahiran itu, kerjakanlah sholat. Kalau Abdul Muttalib itu ketika mau lahir cucunya, beliau tawaf. Kemudian Aminah da'at ummuhu, Aminah memanggil kepada Abdul Muttalib, maksudnya mengutus orang, ya, mengutus orang untuk memberi kabar kepada Abdul Muttalib. Fa'aqbala, maka menghadap, maksudnya datang Abdul Muttalib. Fa'aqbala, maka menghadaplah Abdul Muttalib, maksudnya datang ke rumah Aminah, musri'an, dengan tergesa-gesa. Wa nadhara ilaihi, dan beliau Abdul Muttalib memandang kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa balagha minas sururi munah, dan balagha, sampai pada Abdul Muttalib, minas sururi, dari kebahagiaan, munah, yang puncak. Artinya setelah melihat wajah cucunya yang sangat ganteng, itu beliau sampai pada puncak kebahagiaannya. Wa adkhalahul Ka'bah, wa adkhalahu, dan Abdul Muttalib memasukkan kepada bayi tersebut al-Ka'bata, ke Ka'bah, memasukkan Rasulullah ke Ka'bah. Waktu bayi ini dia gendong. Jadi sesudah beliau memandang wajah cucunya, diangkat, dibawa masuk ke Ka'bah. Al-Gharra'a, yang sangat terang. Gharra itu Ka'bah itu sangat terang, waktu itu sangat terang. Wa qama, dan beliau berdiri. Abdul Muttalib berdiri. Yad'u
dengan berdoa. Jadi beliau berdiri sambil berdoa, membawa bayi tadi cucunya ya, bi khulusin niyah, dengan niat yang ikhlas. Beliau berdoa dengan niat yang ikhlas. Wa yazkurullah, dan beliau bersyukur kepada Allah Ta'ala ala ma manna bihi, terhadap apa yang telah Allah berikan kepadanya, kepada Abdul Muthalib. Maksudnya dikasih cucu. Alaihi wa tahu, dan yang apa yang Allah berikan kepadanya, apa yang Allah anugerahkan dan apa yang Allah berikan kepada Abdul Muthalib berupa cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa wulida sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, wulida dilahirkan, nadhifan dengan bersih. Lo bayi biasa kan ada darah, apa kan, air ketuban dan lain sebagainya. Tapi kalau Nabi tidak, lahir sudah bersih, kayak sudah mandi, sudah bersih. Mahtunan ini, dan dalam keadaan sudah berkhitan, disunat, sudah disunat, ya. Maktu asurroti, dan sudah dipotong ini nih apa, tali pusarnya. Lahir itu tali pusar sudah dipotong. Biadil qudratil ilahiyah, dengan tangan kuasa ketuhanan. Maksudnya ya dengan kekuasaan Allah. Yad itu kalau arti kita tangan ya, tapi kalau Allah artinya dengan kekuasaan Allah. Beliau lahir dalam keadaan sudah bersih, nadhif ya, sudah dikhitan dan sudah terpotong tali pusarnya. Thayyiban, dan sangat wangi. Dahinan, dan sudah diminyai, rambutnya itu sudah berminyak, sudah diminyai. Makhulatan, dan bercelak, sudah dicelai, celak tahu ya. Bikuhlil inayati ainah, dengan celak pada kedua matanya. Wakila, dikatakan, nah ini ada dua pendapat. Ada pendapat lain, wakila ini pendapat, tapi kalau kil itu biasanya lebih lemah. Khotanahu jaddu, yang menghitankan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah jaddu, kakeknya Abdul Muthalib. Jadi menurut riwayat yang lain, yang nyunat itu datuknya, bukan lahir sudah disunat, ya. Ba'da sab'i layalin, sesudah 7 hari sawiyah lengkap. Sesudah sempurna 7 hari, beliau dikhitan oleh kakeknya. Itu satu riwayat lagi menyatakan seperti itu. Yang benar mana? Yang benar mana? Dua-duanya boleh dibenarkan. Jadi mereka atau ulama yang mengikuti pendapat bahwa beliau ini lahir dalam keadaan sudah dikhitan, yang lebih memilih pendapat itu, para ulama yang lebih memilih pendapat itu pengen menunjukkan bahwa Rasulullah ini memang punya keistimewaan khususiyah, lahirnya sudah dikhitan, dan itu mungkin saja. Wallahu fa'alu lima yurid, ya. Allah terserah kehendak Allah, bukan cuma Nabi kok. Sekarang masih ada beberapa kejadian kan, bayi yang dikhitan, kata orang disunat jin ya. Ada lahir, tapi bukan lahir ya biasanya. Diajak mandi ya, disunat itu. Katanya disunat hantu air kalau bayi-bayi di kampung gitu kan. Itu sebenarnya bukan disunat hantu air itu kalau menurut saya itu, Pak. Apa itu? Dimakan ikan piranha. Jadi kulumnya itu dimakan ikan piranha. Karena di kampung tidak tahu dibilang disunat hantu air. Jadi kalau ulama yang berpendapat bahwa Nabi ini lahirnya sudah berkhitan, itu pengen mereka meyakini, menunjukkan bahwa khususiyah kemuliaan yang Allah berikan atas kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Artinya beliau memang sudah diberi kemuliaan dari awal. Kemudian sedangkan yang berpendapat bahwa yang menghitan adalah kakeknya yakni Abdul Muthalib sesudah 7 hari kelahirannya, itu juga tujuannya juga yang megangi pendapat ini pengen menunjukkan
bahwa Abdul Muthalib itu mengikuti millata Ibrahim, ala millata Ibrahim. Bahwa Abdul Muthalib atau keluarga Nabi Muhammad SAW ini memang keluarga yang taat mengikuti syariat millah agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena khitan adalah sunnatnya Nabi Ibrahim, ya, sunnah Nabi Ibrahim. Ya buktinya Abdul Muthalib tadi tawaf, ya. Berarti dia memang mengikuti sunnahnya Nabiullah Ibrahim. Jadi dua-duanya bisa dibenarkan pendapat ini kan, maksudnya semuanya sama, baik Nabi itu lahir sudah berkhitan ataupun di khitan kakeknya, itu dua-duanya menunjukkan keutamaan fadl beliau. Kalau beliau di khitan dari lahir, keutamaan beliau itu tadi contohnya sudah di khitan dari lahir. Kalau dia dikhitan oleh kakeknya setelah 7 hari menurut pendapat yang lain, itu juga menunjukkan fadl, keutamaan beliau, bahwa beliau lahir dari keluarga yang teguh memegang syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Padahal pada masa itu orang sudah lari dari syariat Nabi Ibrahim, sudah jahiliyah, ya, sudah jahiliyah. Jadi ya sama baiklah. Yang bagaimanapun juga Nabi, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memang mulia zatnya, ya, mulia zatnya. Jadi memang bahan bakunya mulia, ya. Beliau memang mulia, benar-benar mulia Nabi Muhammad itu. Jadi zatnya itu sendiri mulia, tidak perlu dengan embel-embel yang lain sudah mulia. Seandainya beliau tidak diangkat jadi Nabi, tetap paling mulia. Seandainya, ya, seandainya Nabi Muhammad ini tidak pernah diangkat jadi Nabi, dia tetap manusia yang paling mulia. Karena apa? Ya, karena laulaka jika bukan karena engkau, ya, maka ma khalaqtul aflaq. Aku tidak akan menjadikan semesta, tidak akan menjadikan makhluk yang lain. Jadi Allah tidak akan pernah mau menciptakan yang lain jika bukan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya dia tidak diangkat jadi nabi, dia tetap mulia karena memang beliau adalah mulia zatiyah bawaannya. Seandainya nih, maaf ngomong, beliau lahir sampai besarnya beliau gila gitu, ya, tetap mulia karena ya zatnya yang mulia, bukan sifat dan lain sebagainya, itu hanya penunjang. Kenabian itu menunjang kemuliaannya. Dikhitan dari lahir menunjang kemuliaan, mukjizat menunjang kemuliaannya, Al-Quran menunjang kemuliaannya. Jadi semuanya hanya kemuliaan sekunder. Kemuliaan primernya memang dianya, zatnya, dianya itu memang kemuliaan sekunder, primernya. Wa aulama, dan Abdul Muthalib aulama menyelenggarakan walimah, pesta, menyelenggarakan pesta. Macam akikah gitu, ya. Wa at'ama, dan memberi makan, menghidangkan makanan. Jadi pesta atas kelahiran cucu, menghidangkan makanan, itu tradisi lama. Kalau sekarang ada orang bilang bid'ah, itu terlambat. Sebelum Islam itu datang sudah ada. Sebelum Islam itu datang sudah ada. Wa sammahu, dan Abdul Muthalib memberikan nama kepadanya Muhammadan, dengan nama Muhammad, wa akrama maswah, dan memuliakan maswahu, posisinya, maksudnya kedudukannya. Jadi ini menunjukkan bahwa memang dalam sejarah, ya, dalam tradisi sejarah itu pasti ada riwayat ini, ada 2 riwayat atau lebih yang berbeda. Makanya boleh jadi kedua-duanya benar atau salah satunya benar dan lain sebagainya. Kalau di sini, ya, ini dalam kitab yang sama masih, ya. Ini yang memberi nama kepada Nabi Muhammad ini tadi adalah kakeknya, wasammahu Muhammadan. Dan Abdul Muthalib memberinya nama Muhammad. Tapi dalam bab kemarin, yang mana itu ngasih nama emaknya. Dalam riwayat satunya kan, ini contohnya. Ini nih masih ada nih. Wasammihi idza wada'tihi Muhammadan li'annahu satuhmatu uqbah, ya.
Jadi wa utita ummuhu fil manam faqila laha innaki qad hamalti bi sayyidil alamin wa khairil bariyah. Ya. Dan sini. Jadi kalau dalam cerita yang sebelumnya kemarin ya, bab sebelumnya kemarin itu disebutkan ya bahwa pada malam kelahirannya emaknya Aminah bermimpi dan dia mendapatkan perintah, dikatakan dalam mimpi itu mendapat perintah, engkau ini sedang hamil Sayyidil Alamin, pemimpin seluruh semesta, wa khairil bariyah, dan sebaik-baik manusia, wa sammihi, dan hendaknya engkau memberi nama kepadanya, idza watatihi, ketika engkau melahirkannya, Muhammadan, dengan nama Muhammad. Li'annahu, karena sesungguhnya Muhammad tadi sesungguhnya saduh matu ukmah, bakal dipuji pada masa berikutnya dan seterusnya. Jadi kalau riwayat ini tadi dari awal memang emaknya sudah dikasih perintah memberi nama Muhammad ya. Tapi dalam riwayat ini kakeknya memberikan nama Muhammad. Jadi bisa jadi dua-duanya benar. Artinya emaknya menyampaikan pada mertua tadi, pada Abdul Muthalib, Pak, kemarin saya dikasih mimpi kayak gini, suruh kasih nama Muhammad. Kemudian sammahu, kakeknya memberikan, istilah mengesahkan. Kalau bahasa kita apa nih? Tasmiyah ya. Kalau orang akikah itu kan ada tasmiyah, pengesahan nama ya, mengesahkan namanya. Jadi mengesahkan namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi. Jadi sekali lagi ya, tadi masalah apa tadi? Beliau itu lahir dalam keadaan sudah dikhitan apa belum? Apakah dikhitan oleh kakeknya? Itu dua-duanya menunjukkan kemuliaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi yang pertama menunjukkan kemuliaan khariqul adat, yang apa namanya ya, yang luar biasa, artinya tidak sesuai dengan adat pada umumnya. Umumnya bayi ya belum bersunat, tapi beliau ini disunat ya. Kemudian kalau pendapat yang menyatakan beliau disunat kakeknya menunjukkan bahwa beliau benar-benar lahir dari keluarga yang menjaga teguh syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah ini dulu ya, nanti kita lanjut minggu depan. Mudah-mudahan kita semua diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat. Minggu depan kita juga masih sehat, diberi kesempatan, kemampuan untuk kembali hadir sama-sama belajar di sini. Dan ya kalau hari ini kita berpuasa Rajab, mudah-mudahan minggu depan kita masih sanggup berpuasa Rajab. Kalau yang hari ini belum, mudah-mudahan minggu depan juga bisa melaksanakan puasa Rajab. Mudah-mudahan duduk kita di sini dinilai amal baik oleh Allah Subhanahu wa taala, pahalanya dilimpahkan untuk keluarga yang telah mendahului kita, para guru-guru kita, orang tua kita, saudara kita semuanya yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan diampuni oleh Allah bihurmat bulan Rajab, dengan kehormatan bulan Rajab yang mulia ini. Mudah-mudahan semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala bi barakatil Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Karena hari ini MC-nya apa enggak masuk Beliau dinas luar kota katanya. MC-nya hari ini dinas luar kota, maka hari ini kita tidak ada sesi tanya jawab. Jadi ini apalagi puasa masih hari-hari pertama ya, baru 2 hari ini masih pagi-pagi ini masih agak loyo. Kalau sudah lewat beberapa hari, lewat 3 hari mungkin agak enak. Baru 2 hari ini masih agak loyo karena biasanya pagi ngopi kan, tahu-tahu udah ngopi. Jadi ya masih agak loyo. Jadi kita cukup dulu ya, agak ada sesi tanya jawab. Nanti kita lanjut minggu depan.
Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.